Nasayul ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal khamsun. Lan utai maqalah kang kaping 5 lan 50. Qala Malik bin Dinar ngandika sapa Sidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu mugi ridhone Allah anhu saking Malik bin Dinar. Ihbis salasan bisalasin, ihbis ngeker sirae imna nyegah sira salasan ing telu minal hisolil mazmuma saking piro-piro perkara kang den cela, bisalasin kelawan telu minal hisolil mahmuda saking piro-piro perkara kang den puji. Hatta takuna minal mukminin malah-malah ana sira minal mukminin saking golongan wong mukmin kabeh. Ayat tegese kaya tata sifa bihaqaiqil iman. Tegese drepon kesipatan sira kelawan piro-piro hakikat iman. Kal mukminin as-shadiqin kaya wong mukmin kabeh as-shadiqin kang bener kabeh fi imanihim ing dalam imane mukminin. Pertama ihbisil kibra bitawadu. Nahan sira ing ketakaburan bitawadu kelawan ketawaduan. Wal kibru lan utai kibir wa iku utai kibir ru'yatun nafsi iku ningali awak biainil izzi kelawan mata kemuliaan wa ru'yatul ghairi biainil haqarah lan ningali wong liyan kelawan mata kehinaan. Maksud tawadu sebaliknya tawadu. Wal kibru lan utai kibir yakuni kana kibir manzilah kelawan kepangkatan. Wal ujbu lan ujub bi yakunu bil fadilah iku ana ya ujub bil fadilah kelawan keunggulan. Wal mutakabbiru yajillu nafsahu an rutbatil muta'allimin. Maka utai takabur iku ngagungaken ya takong mutakabbir, maka utai wong kang takabur iku ngagungaken yang mutakabbir nafsu yang awake mutakabbir anin rutbatil muta'allimin saking martabat wong kang belajar kabeh. Wal mu'jibu mustaqsiru fadlih anis tizadatil muta'addibin. Anu te wong kang ujub iku kang ngakyaken keunggulanane mu'jib anis tizadatil muta'addibin saking ngeprih ziyadah nambahe wong kang beradab kabeh. Wal hirsa bil qanaah lan rakus kelawan qanaah. Wal hirsu mangka utawi hiris rakus huwa iku ta hirsun al ijtihadu fi syai'in yatlubuhu iku sungguh-sungguh ing dalam suji kang ngepresi wong ing syai'. Wal qanaah lan utawi qanaah ya iku utawi ya qanaah ar-ridha bil qisma iku ridha kelawan bagian. Wal hasada bin nasihah lan ing hasud ihbisil hasad. Walan utaya hasud tamani zawali ni'matil mahsud ilal hasid iku ngarep-ngarep ilang nikmate wong kang den hasudi ilal hasid maring kang ngahasudi. Bin nasihati kelawan nasihah lan utaya nasihah ad-du'a ila ma fi shalah iku doa maring barang kang tetep ing dalam ma as-salatu as-salahu utai kepatutan. Wan nahyu amma fil fasad lan nyegah saking barang kang tetep ing dalem ma al fasad utawi kerusakan. Wa fil hadis lan ing dalam siji hadis la yajtamu fi jawfi abdil al iman wal hasad. La yajtamu orang nerima kumpul fi jawfi abdin ing dalam jero wong hamba al imanu apa keimanan wa hasad dan hasud. Al imanu bil qadari tegese iman kelawan qadar. Wan Muawiyah radhiyallahu anhu qala saking Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu qala ngandika Muawiyah kullun nasi aqdaru ala ridahu illa hasidun ni'mati. Kullun nasi utawi saban-saban manusia iku aqdaru ala ridah iku luwih kuasa ing atase ridhone nas illa hasidun ni'mati angin wong kang hasud dene nikmat isun. Fainau mangka seneh hasid la yurdihi illa zawalaha. Maka seneh wong kang hasud iku ora ridho ya hasuduhu ing nas illa angin
zawalah ilange nikmat. Kama qala ba'du min bahri tawil, kayak barang kang ucap sapa sepali ulama saking bahar tawil. Qadaraita kullan nasi lakinna hasidi, lan mudaroh walas asis kabe kulun nas kabe wadaraita kullan nas, walas asis sira ing saban-saban manusia, lakinna hasidi tetapi ne utawi wong kang hasud dening isun, mudarotu syaqqat, utawi walas asine hasidi iku abot, syaqqah iku abot ya mudaroh, wazani waluha lan gati merkolene mudaroh. Mudaroh tu welas asih mulatofah. Wa kaifa yudaril mar'u hasidani amatin, lan ngahalebok perimen bisa welas asih sapa wong ingkang hasud dening nikmat, idza kana la yurdi illa zawalaha, kalana ya si hasid iku ora ridho ya si hasid si wong illa zawala angin ilange nikmat. Babur rubai utawi kiku bab rubai bangsa papat, fihi ku tetep ing dalam babur rubai sabatun wa salasuna mau'izah utawi pitu lan 30 mau'izatan apane nasihate, ada 37 nasihat. Samaniyatu akhbar 8 piro-piro hadis, wal baqi athar lan sekarne iku atharis sahaba wa tabi'in. Al maqalatul ula temaku kang awal, Ruyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manosne Rasul kolektungan ka Rasul ya Abi Dzarrin Al-Ghifari, kado Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, mengira radane Allah anu saking Abi Dzar Al-Ghifari, wasmu Jundab bin Junadah, lan utahe arane Abi Dzar iku Sayyidina Jundab bin Junadah. Ya Aba Dzarrin, Aba Dzar, kata Rasul, jaddidis safinah, nganyar-nganyar sira ing perahu, fainal bahra amik, maka sunai lautan amiku niku jero, ahsinin niyah, tegese ngebagusaken sira niat ing niat fi kulli ma ta'ti ing dalam barang, ing dalam saban-saban barang kang teka sira, wa tazar lan ninggal sira, liyah sulalakal ajru wan najatu min azabillahi ta'ala, lepon hasila kekadu sira al ajru apa ganjaran, wan najatulan selamat min azabillah saking azab Allah Ta'ala. Katabal Imamu Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, lan nulis apa Imam Umar Al-Faruq maring Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, mengirani Allah anhuma saking Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, man khalasat niyatu kafahullah ma bain wa bainan nas, sing sapa-sapa khalas bersih suci ikhlas apa niate si wong, kafahullah maka nyukupaken ing si wong sapa Allah ma baina ing barang kang tetep antarane si wong wa bainan nas lan antarane manusia. Kata Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab, lan nulis Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, maring Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, i'lam ya Umar, urasirai Umar, ana'unallahi lil abdi bi qadri niyati, setuhune pertolongan hamba kadue, pertolongan Allah kadue hamba, bi qadri niyati ku tetap kelawan kadar niate si hamba, faman khalasat niyatu tama'unullahi lau, maka sing sapa-sapa bersih apa niate si wong, maka sempurna apa pertolongan Allah lau kadue si wong. Waman naqasat niyatu naqasa an'unullahi bi qadri zalik, sing sapa-sapa kurang apa niate si wong, nakoso mangka kurang anu saking si wong apa pertolongan Allah bi qadri zalik lawan kadar mengkono niat. Wa khudziz zada kamilan, lan ngalap sira zada ing bekal kamilan hale sempurna, fa inna safara ba'idun, maka senep perjalanan lelungan, fil akhirah dalam akhirat, ba'idun iku ado fi goyati tabing dalam banget kengelan, wa khafifil himla, lan ngentengaken sira al himla ing apa bawaan, bikasiril ha, tegese kelawan kasrohane ay mahmulak, tegese kang den tanggung dening sira mina dunya saking dunya, fainal aqobata kaud, maka sune aqobah tanjakan dan rintangan iku kaud, kaudku gati abot kengelan,
Bi fathil kafi wa dhammil hamzah ay inna tulu aqabatil jabal sa'bun, sesungguhnya muncule aqabah puncak ke gunung iku gati fa inna umurul akhirah syabihatun bil bahril amik, maka sunai perkara-perkara akhirat iku den surupakaken kelawan lautan kang jero bisa faril ba'id lan kelawan lelungan kang ado wabil aqobati sumbah likasrotil ahwal dan kelawan tanjakan kang gati apa pendakian yang sulit maksudnya likasrotil ahwal karena akeh piro-piro pekewu tuh kecapean apa wa akhlisil amal lan ikhlasakan sira al amaling amal fa inna nakida, maka senekang ngakad di ilmu tabiril mumayyiz bainal hasan wal qub, tegese kang ngitibar kang ngebedakan antara becik lan jelek wa huwa lan utaya nakid iku Allah taala basirun iku kang ngedeleng ay mutaliun tegese kang ningali wa muraqibun lan kang selalu mengintai li jamil ahwal kadu sekabe piro-piro tingkah. Wala Abu Sulaiman al-Darani tuba liman taubat lau khotwatun wahidatun fi umri la yuridu biya illallah ta'ala. Tuba bahagia sekali, baik sekali liman taubat kade wong kang bagus lau kade siman khotwatun wahidah apa langkah kang suwiji, khotwah ku langkah kang suwiji fi umri ing dalam umri si wong la yuridu kang orang ngarapaken ni si wong biha kelawan khotwah illallah ing Allah taala wa makhadhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu kan utengon ngembile kaul kudawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kade Mu'adz radhiyallahu anhu akhlisil amala yajzika minhul qalil, ngikhlasaken sira ing amal maka nyukupi ka ing sira minhu saking amal alqalil apa kang setitik. Waqala syair. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin makalah yang ke-53 dari Sayyidina Sulaiman Ad-Darani ya. Makalah 54 sama kata beliau yang namanya ibadah di kerjaan, usaha, bahkan usaha dari segala arah ibadah tuh min. Jadi sama kita kalau ibadah mah bukan pengangguran min gitu. Karena apa? Bahkan itu pengabdian yang luar biasa sebab Allah mah mustahil bangkrut. Kalau pengabdian sama negara ada ceritanya bangkrutnya. Iya, utang ada cerita banyaknya negara. Allah mah mustahil duwe kebangkrut kamu dek ya sing duwe langit dan bumi. Jadi kalau orang beribadah itu sama punya usaha. Al ibadah lillahi ta'ala hirfatun ay maksabun min kulli jihatin. Kayak orang usaha makan dia punya ruko gitu, punya toko. Tokonya apa? Tokonya ketika nyepi. Artinya nyepi itu muhadasatu sirri ma Allah, selalu relung hati terdalamnya selalu muhadasah sama Allah, mukalamah sama Allah. Cuman modalnya adalah ketakwaan. Keuntungannya ya kebahagiaan di dunia dan akhirat, jannah. Itu makalah yang ke-54. Dan makalah yang ke-55 dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, ihbis salasan bisalasin, tahan 3 perkara dengan mengerjakan 3 perkara. Bu, yuk. Oh iya. Jadi tahan 3 perkara. 3 perkara apa? Hisolil mazmuma, perkara yang dicela, dengan mengerjakan 3 perkara yang terpuji. Hatta takuna minal mu'minin, sampai benar-benar jadi orang yang beriman. Ayakaitata sifa bihaqaiqil iman, sampai benar-benar hakikat keimanan itu benar-benar ada di kita seperti mukmin yang shadiq fi imanihim. Pertama,
tahan ketakaburan dengan ketawaduan. Udah jangan sombong. Apa yang namanya takabur, kiber? Itu ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghair bi'ainil haqarah. Memandang diri mulia dan memandang orang lain hina, itu takabur. Aksud tawadu sebaliknya tawadu. Kalau tawadu mah ru'yatun nafsi bil haqarah wa ru'yatil ghair bil ainil iz gitu. Sedangkan yang namanya takabur yakunu bil manzilah, itu ngerasa paling ini paling itu. Kalau ujub yakunu bil fadilah, dengan keunggulan. Ujub tuh membanggakan diri, kalau takabur tuh menyombongkan kepangkatan. Fal mutakabir yajilu nafsahu an rutbatil muta'allimin. Orang takabur itu menganggap agung dirinya dari martabat orang yang belajar. Jadi jangan ada ketakaburan. Omong-omong kita ngajarin orang, kita ngerasa lebih tinggi martabatnya dari orang yang belajar. Lah nggak boleh. Ihbisil kibro, tetap kudu bitawadu. Wal hirs, dan ihbisil hirsa bil qanaah. Yang namanya sifat rakus. Apa rakus? Ijtihad fi syai'in yatlubuhu. Sungguh-sungguh dalam sesuatu yang dia cari. Apa ayo? Bil qanaah, dengan rasa qanaah. Iya, hal-hal duniawi. Kalau misalnya ilmu mah emang kudu rakus ilmu mah. Jangan ntar wah ilmu mah kudu qanaah ge lagi mana Allah bagi. Lah tolol bae ganti-ganti ilmu. Jangan terbalik. Maksudnya kerakusan gitu dalam hal-hal yang enggak baik. Fisyain ya yang susah miskin lah. Jadi kudu dengan qanaah, ihbisil hirs bil qanaah. Udah ngerasa cukup ya sama dunia. Atau apa qanaah? Al ridha bil qismah, ketika kita ridho dengan bagian Allah. Wis, enak jadi kaya. Dan juga ihbisil hasad, tahan, cegah sifat tercela yaitu hasud. Dengan apa? Dengan nasihat. Apa hasud? Itu tamani zawali ni'matil mahsud ilal hasid. Mengharapkan hilangnya nikmat orang yang dihasudin biar pindah ke diri dia. Gitu. Kalau kita misalnya ngelihat orang, ya Allah, dia bagus amat. Kita pengen juga seperti dia, cuman nggak ngarepin tuh hilang nikmat dia. Itu mah bagus, goploh namanya. Itu mah berlomba dalam hidup. Yang nggak boleh ketika kita mengharapkan mudah-mudahan tuh orang gitu, jangan hebat biar gua doang yang hebat, dia mah jangan. Itu tuh yang namanya hasud mah. Gitu. Taman nizawali ni'matil mahsud ilal hasid. Lagi mana caranya? Bin nasihah. Dengan kita nasihat, yaitu doa ila ma fi shalah, doain dengan apa yang ada kebaikan. Wa nahyu amma fil fasad, dan melarang dari apa yang ada kerusakan. Ya belajar di hati. Iya ya Allah, pokoknya yang penting semuanya biar baik. Itu semuanya yang namanya sifat-sifat amalul qulub. Iya, hisalul mazmuma fil qulub. Iya, ketakaburan. Ya, sifat hati yang sombong. Tawadhu sifat hati yang baik. Rakus ya hati sama. Qanaah ya hati. Hasud sama hati. Ya, kerjaan hati yang jelek, hisalul mazmuma fil qulub, perkara yang tercela di dalam hati kita, hilangin. Tahan, jangan sampai hasud dengan nasihat. Dan dalam hadis, la yajtamu fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad, tidak akan kumpul di hati seorang hamba keimanan dan kehasudan. Jadi maksudnya ketika orang iman dengan takdir, qada dan qadarnya Allah, mau bakal hasud depan. Iya lah, udah dibagi sama Allah semuanya, kenapa kudu hasud? Kalau orang hasud berarti kagak nerima dengan takdir Allah. Gitu. Iya, orang hasud kan iri. Orang dikasih nikmat sama Allah, terus kita pengen supaya hilang tuh nikmatnya dari dia, kita doang.
Lo kata lo sombong amat lah, dia makhluk gua, dulu makhluk gua. Gitu. Sama-sama makhluk gua. Lo terserah gua, sebab gua yang tahu segala sesuatunya. Maka itulah yajtamiu fi jawfi amdin al iman wal hasan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, kata Muawiyah, setiap manusia itu benar-benar mampu ala ridahu, mampu ridho gitu dengan takdir Allah, kecuali orang yang hasud dengan nikmatku, sebab dia nggak bakal ridho dengan nikmat yang Allah berikan kepada diriku kecuali hilangnya nikmat tersebut gitu. Maka itu wadaraita kullan nasi lakin hasidi mudaratu syaqqat wa yuzna wa hazan nawaluha. Gua bagian bahasanya baik sama manusia, cuman orang yang hasud sama gua mah tetap ribet gua baik-baikin gitu. Wazazawaluha, sebab apa? Emang sulit untuk didapatkannya mudaroh bagi orang yang hasud mah. Bagaimana seorang bisa mudaroh, bisa saling kasih sayang orang yang hasud sama nikmat ketika dia nggak ridho dengan nikmat yang Allah berikan kecuali hilangnya nikmat gitu. Jadi orang hasud mah benar-benar al hasud la yasud. Orang yang hasud nggak bakal jadi penghulu, ya nggak bakal jadi pemimpin. Karena apa? Lantar kalau punya anak buah dapat nikmat, buset, udah hilangin apa ya Allah, ini bakal jadi pemimpin, ujung-ujungannya menceneh semua. Iya, maka itu bahasa al-hasud la yasud, orang yang hasud, orang yang iri dengki, mengharapkan nikmat hilang dari orang lain, itu nggak bakal jadi ketua, nggak bakal jadi sayyid. Karena apa? Ntar kalau punya anak buah, ntar anak buah dikasih lebih hebat lagi dia, ya Allah, kok dia mah hebat, gue mau kagak, kan gue pemimpinnya, lo ujung-ujungannya ya bahaya, al-hasud la yasud. Babur rubai, ini bab nasihat yang 44, ada 37 nasihat, 8 hadis Rasul, dan sisanya atharus sahabat wa tabi'in. Makalah yang pertama di bab rubai diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul bersabda kepada Abu Dzar al-Ghifari, nama Abu Dzar itu Jundab bin Junadah. Kata Rasul, ya Abu Dzarin, hai Abu Dzar. Ini ngomongnya sama Abu Dzar gitu. Cuman tujuannya Rasul bagi semua sahabatnya dan semua umatnya. Kata Rasul ke Abu Dzar, jadi di safinah. Abu Dzar, perbaharuilah perahu gitu. Ya, bahasa Rasul benar-benar luas kan. Renovasi terus perahu lu, final bahramik, karena yang namanya lautan tuh amat dalam. Kalau perahunya jelek mah kira-kira kena ombak lautan. Ayah ahsinin niat fi kulli ma ta'ti. Perbaikilah niat dalam segala apa yang kau datangkan dan kau tinggalkan, supaya liyahsulalakal ajru wan najah min adzabillah, supaya ada ganjaran dan ada selamat dari siksa Allah. Jadi yang namanya ketika kita memperbaiki safinah, perahu, itu mengarungi lautan yang amat dalam, enak. Gitu. Di sini ditafsirin, perbaikilah niat, yang namanya safinah itu perahu. Ketika kita niatnya benar dalam apa yang kita jalani dan kita tinggalkan, itu insya Allah ada pahala dan ada keselamatan dari siksa Allah. Gitu. Bahkan Sayyidina Umar, Imam Umar Al-Faruq, itu nulis sama Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, kata Sayyidina Umar, ini asar sahabat, man khalasat niyatuhu, barang siapa yang bersih, suci, mukhlis, murni, ikhlas niatnya, yang gak ada kepentingan apapun, kafahullahu ma baina wa bainan nas, Allah cukupin orang tersebut urusan dia, hubungan dia antara dia dan antara manusia. Jadi kalau orang niatnya baik, itu biar Allah ntar yang ngeberesin. Kalau niat bener mah, niat bener-bener ikhlas, mukhlis, murni Allah, beres urusan apa aja. Wa kata Salim bin Abdullah, dan
Salim bin Abdullah, cucunya Sayyidina Umar. Salim anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar kan Abdullah bin Umar. Gitu. Ini cucunya ngomong tadi, itu cucunya nulis juga. Kalau tadi cucu engkongnya nulis ke Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, ini cucunya nulis ke Imam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Iya, Raja Umar bin Abdul Aziz. Itu nulis cucunya Sayyidina Umar. I'lam ya Umar, ketahuilah olehmu ya Umar, Umar bin Abdul Aziz, anna aunallah lil abdi biqadri niyati. Sesungguhnya pertolongan Allah bagi seorang hamba itu lagi mana kadar ukuran niatnya. Faman khalasat niyatuhu tama'anullahilah. Barang siapa yang bersih niatnya, sempurna pertolongan Allah baginya. Jadi kalau niatnya bersih, itu benar-benar pertolongan Allah luar biasa. Iya, niatnya benar-benar karena Allah, mah itu udah pasti ditolong sama Allah. Allah tahu niat kita, kebersihan niat kita. Wa man naqasat niyatu, barang siapa yang kurang niatnya, itu naqasa anwa'anullah biqadri dzalik. Itu akan kurang darinya pertolongan Allah, lagi mana kadar niatnya kurang enggaknya. Kalau niatnya sempurna, bersih, hanya Allah, ditolong sama Allah. Ya Allah fi aunil abdi. Jadi ketika kita nolong orang, ikhlas karena Allah, bukan karena konteks sosial atau karena konteks, bukan apa-apa kalau kita baik di dunia, kan orang baik sama kita. Lu jujur temenanan. Udah nggak ada konsep itu. Jadi konsep ikhlasnya benar-benar karena Allah. Jadi kita baik sama orang karena Allah. Kita baik sama istri ya karena Allah. Kita baik sama anak ya karena Allah. Bukan karena yang lain. Jangan terbaik sama anak. Bukan apa-apa, ntar gue kalau nggak baik sama anak, ntar gue kalau udah tua kagak diropi sama anak. Lah kagak. Udah terserah Allah. Kalau emang bener-bener ikhlas niatnya karena Allah, itu Allah yang nulung ntar. Mau lewat anaknya kek, mau lewat bininya kek, mau lewat orang lain kek, terserah Allah. Dasaran semuanya makhluk Allah, Allah yang ngegerakin. Ngapain kudu bener-bener pamrih sama selain Allah? Itu yang namanya ikhlasun niyah, murninya niat. Maka tuh Rasul ngomong innamal a'malu binniyat, al-umur bima qasidiha. Maka itu ketika Allahumma anta maksudi, ya Allah, anta engkau maksud saya. Saya baca la ilaha illallah bukan pengen kaya, bukan pengen apa ya Allah. Pengen enak hidupnya di dunia. Enggak ya Allah, saya tujuannya emang pakemnya semuanya engkau tujuannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Muji Allah peraturannya ge. Dan di Fatihatul Kitab, Sabul Mathani gitu. Itu pakemnya kan segala puji bagi Allah. Udah kita pokoknya mengerjain apa aja udah ikhlas karena Allah emang muji sama Allah. Emang Allah maha terpuji. Jadi tujuannya udah hanya Allah. Jadi mau baca ini, mau baca itu, mau ngerjain ini. Pokoknya mau ta'ti wa tadzar itu semuanya ahsinin niat, husnin niat. Udah baik semua. Jadi di safinah fa innal bahral amik. Perbaikilah niat Anda. Gitu. Sebab itu awalnya kita bisa ngerjain apa aja kan karena niat kita. Kalau maksudnya Allah, ridho kamat lubi, ridhonya Allah yang dicari, bukan ridho yang lain. Gitu. Itu jadi disamin. Jadi kalau pengen sempurna pertolongan Allah, itu ikhlaskan niatnya. Wa khudizad kamilan fa inna safara ba'id. Ambil bekal yang benar-benar sempurna sebab perjalanan di akhirat itu jauh. Gitu. Ini mau harapan kita. Nyari bekal dunia be. Aduh dunia mau ya. Sebentaran. Bahkan di sini kata Rasul wa khafifil himla fa innal aqabata kaud. Entengkan beban Anda gitu. Entengkan tanggungan Anda sebab yang namanya perjalanan Aqabah itu benar-benar capek gitu. Yang namanya mendaki gunung melelah. Kalau kebanyakan beban tasnya, lah capek belum nyampe puncak udah buru-buru lungsek. Begitu juga orang ketika banyak beban-beban dunia,
itu belum apa-apa, udah lungsek, udah pusing duluan. Faina umur al-akhirah syabiha bil bahril amik wa bis safaril ba'id wa bil aqabatis sa'bah likasratil ahwal. Sebab perkara akhirat memang jauh, perjalanan yang jauh, lautan yang dalam. Maka itu akhlisil amal fa innan nakida basir. Ikhlaskan amal, bersihkan amal, sesungguhnya nakid. Jadi zat yang benar-benar tahu kepentingan Anda, yang ngakad-ngakadin Anda, itu benar-benar tahu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli. Ini pembelinya maha tahu. Basirun muttaliun wa muraqibun bijamil ahwal. Hati-hati lu, kerjaan lu kudu benar-benar ikhlas karena Allah. Karena kita kerja sama yang maha mengetahui dan maha mengintai segala kondisi. Bahkan di sini kata Sayyidina Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman taubat lau khutwatun wahidah fi umri la yuridu biya illallah. Bahagia sekali bagi orang yang baik, baginya satu langkah aja dia baik dalam umurnya, dia nggak mengharapkan dalam langkah tersebut kecuali Allah. Itu benar-benar baik dan bahagia. Jadi setiap langkah kita tuh udah benar-benar karena Allah. Tujuannya hanya Allah. Langkah ngaji ya karena Allah. Langkah ngapain aja lillahi rabbil alamin. Maka itu konsep sholat itu konsep benar-benar wah sempurna. Ya bayangin aja, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat, ibadah, hidup, mati karena Allah, ikhlas karena Allah. La yuridu biha illallah, nggak mengharapkan dengan apapun. Lah satu langkah aja, ketika satu umur, satu langkah kita emang nggak mengharapkan selain Allah, jadi hanya Allah yang kita harapkan, itu benar-benar bahagia. Itu selangkahan doang. Apalagi setiap tingkah laku kita, mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Maka itu yang namanya sholat benar-benar imaduddin. Iya. Sebab konsepnya semuanya kan, maka itu pertama yang dihisab di hari kiamat itu sholat. Karena apa? Ya iya, kalau sholatnya benar. Ya kalau benar-benar ungkapannya sama Allah, inna sholati, itu benar semuanya. Langkah-langkah hidupnya emang karena Allah, lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Bukan karena ini, bukan karena itu. Jadi semuanya, setiap nafas kita aja itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal setiap langkah lah. Kalau selangkah kan kadang-kadang beberapa nafas gitu. Apalagi sampai bisa seperti muwahhidin, satu nafasnya aja dia narik nafas, itu nilainya luar biasa. Nafas ntar keluar, terus setiap nafasnya itu punya nilai, karena memang la yuridu biha illallah. Nafasnya aja nggak akan mengharapkan selain Allah. Jadi harapannya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu ma'khudhu qaulu sallallahu alaihi wasallam, tetap pengambilannya sabda Rasul kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, akhlisil amal yajzika minhul qalil. Ikhlaskan amal, cukup kepadamu dari amal tersebut yang sedikit. Jadi bagian amalnya dikit, kalau ikhlas bernilai gitu. Apalagi banyak, bukan berarti kita kudu wah dikit cukup lah, yang penting ikhlas. Tolol buku orang bakal bisa kalau sedikit mah gitu. Sebab padi kalau ngegilingnya sedikit itu rada lama bersihnya jadi berasnya. Coba kalau banyak mas, sebab banyak benturan gitu. Jadi kuantiti dulu baru quality gitu. Perbanyak dulu baru berkualitas. Sebab ketika banyak kan kita punya punya pengalaman. Ketika banyak pengalaman kan banyak gurunya, ntar bisa bersih gitu. Banyakin dulu tuh amal, baru ntar ada kualitas. Jadi akhlisil amal yajzika minhul qalil. Wa qala syair wallahu a'lam bishawab.